Selamat siang anak-anak. Ya, jadi pertama-tama Pak aturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om. Oke, pertama-tama kita akan berdoa dulu. Bapak minta tolong kepada ketua kelas, Gong Ayu. Silakan untuk memimpin doa. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa dapat diakhiri. Terima kasih ya Gong Ayu sudah memimpin teman-temannya berdoa. Baik, Pak akan absen terlebih dahulu. Jadi yang dipanggil namanya silakan hadir. Indra Darmawan. Hadir, Pak. Frida Mikasari. Sakit, Pak. Oh, bilang sakit ya. Oke deh, terima kasih. Jadi semua sudah Pak absen, jadi ada 2 orang tidak hadir, 1 izin dan 1 orang lagi sakit ya. Setelah ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Jadi tolong bernyanyi dengan baik. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Itu tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Jadi lagu itu ya mengingatkan kita tentang materi sebelumnya. Ya, masih ingat kan dengan materi sebelumnya? Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang apa? Ada yang ingat? Batas-batas wilayah Indonesia. Ya, wilayah Indonesia. Setiap wilayah itu pasti yang ada namanya memiliki sebuah orang-orang atau lembaga-lembaga yang mengaturnya. Dan pada pertemuan kali ini ya, kita akan membicarakan tentang lembaga secara nasional, itu lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bapak contohkan di tingkat kita ya, di sekolah itu ada lembaga-lembaga yang menaungi atau yang memiliki tugasnya atau fungsinya masing-masing, tugas tahunannya masing-masing. Contoh yang paling tinggi itu ada kepala sekolah. Ya, jadi harapan Bapak ya nanti kalian mengikuti pembelajaran ini kemudian mengetahui akan lembaga-lembaga negara itu dengan baik sehingga akhirnya nanti kalian bisa tahu apa saja sih lembaga-lembaga negara itu, apa saja tugas dan kewenangannya. Kalian kerjakan dulu ya pretest yang sudah Bapak berikan di chat Zoom ini. Ya, silakan dibuka chat Zoom-nya, dibuka Google Form-nya. Ya, dikerjakan pretest itu. Oke, silakan dikerjakan 3 menit dari sekarang. Oke, 3 menit ya, silakan dikirim. Apapun jawaban kalian itu yang diterima. Ini hanya pretest, hanya untuk mengetahui pemahaman awal kalian tentang materi itu. Ya, Pak akan share materinya ya sekarang. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, ini materi kita ya. Yaitu tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setelah pembelajaran kita hari ini ya, Bapak harapkan jadi melalui pembelajaran discovery learning. Jadi kalian sebagai peserta didik nanti Bapak harapkan dapat mengidentifikasi, kemudian menelaah serta menampilkan hasil telaah mengenai tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita akan mulai dengan menyaksikan sebuah video. Ya, kalian saksikan video ini dengan baik. Setelah itu kalian rumuskan satu permasalahan apa sih dari video ini yang bisa kalian dapatkan. Lembaga Tinggi Negara 1945 904 kali, yakni pada 2002 untuk MPR. Sedangkan lembaga JPA, MA, dan BPK lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga tertinggi negara yang kedudukan sejajar dengan lembaga yang lain. Ada yang ingin bertanya mengenai apa yang sudah disaksikan tadi? Saya, Pak. Siapa? Mira ya? Saya, ya. Oke, ya. Apa Mira?
Ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, bagaimana lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bekerja? Oke, bagaimana ya lembaga negara itu bekerja? Ya, dari pertanyaan Cinta tadi, dari pertanyaan Mirah tadi ya, akan kita jawab bersama setelah ini, gitu. Ya, ini lembaga-lembaga negara. Jadi secara jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, bahwa lembaga negara Indonesia itu ada 8 lembaga. Jadi Bapak sudah share LKPD kemarin sama kalian ya di grup WA kelas kita. Identifikasi tugas dan wewenangnya. Ya. Kemudian tuliskan hasil identifikasi kalian ya pada LKPD yang sudah Pak berikan. Jadi kalian setelah ini kan Pak bagi berdasarkan kelompok, silakan bekerja berdasarkan kelompok juga, ya berdiskusi berdasarkan kelompok, nanti akan menjadi 3 kelompok. Perlu diingat juga, selama kalian berdiskusi, keaktifan kalian itu akan dinilai. Ya, kedisiplinan kalian, sikap kalian, tanggung jawab kalian, dan kerjasama kalian. Semua itu dinilai. Semakin kalian aktif, ya semakin bagus nilai kalian. Nanti setelah selesai diskusi, kita akan bahas satu persatu per kelompok nanti. Ya, jadi disiapkan masing-masing kelompok didengarkan baik. Coba akan distribusikan ya, masing-masing kelompok. Ya, untuk materi, kalian lihat di materi ajar yang sudah Bapak kirimkan, ya, dan juga Bapak juga sudah mengirimkan link materi ya untuk sebagai tambahan kalian. Akan itu dicek lagi sebagai referensi juga. Mira, tugas-tugasnya udah dapat. Udah, aku baru dapat yang mengatur pasalnya aja yang DPD. Gimana diskusinya, lancar? Lancar, Pak. Lancar, Pak. Oh ya, ini aku udah nemu yang DPR. Ini lumayan banyak sih. Tadi punyanya Sita yang mana ya? Itu yang di chat gini, chat Zoom. Oh ya, ini ya. Terus aku nemunya yang gini, yang singkatan sih. Coba. Terus aku Terus gimana? enggak bener. Ada yang panjangan kan, 17-an kalau nggak salah. Kalau ini kan yang singkatan sih. Kalau mau yang panjangan nyarinya tuh gini deh, kalau misalnya bilang nggak terlalu panjang, kita nyarinya tuh tugas sama wewenangnya tuh mungkin 5 masing-masing gininya, lembaganya. Bung Ayu udah ketemu tadi? Udah. Yang DPD-nya? Berarti yang MPR ini belum ya? Iya. yang aku kirim ada 6 kayaknya. Aku dapat 5. Oh iya. Oke. Oke, kita kembali ke main room, langsung di join ke main room ya. Semua sudah selesai ya melakukan diskusi. Jadi kita tunggu teman-teman kalian setelah semua kembali. Kita akan langsung melakukan presentasi dari masing-masing kelompok. Yang belum mengaktifkan kamera, silakan diaktifkan kameranya. Ya, pasti ada di area ini. Belum diaktifkan kameranya. Lembaga yudikatif akan dibahas oleh kelompok 3. Gitu. Silakan kelompok 3. Siapa yang ingin presentasikan? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 3 yang akan membahas tentang lembaga yudikatif. Jadi lembaga-lembaga negara di Indonesia itu yang termasuk ke dalam lembaga yudikatif itu ada 3, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yang pertama itu kita akan membahas tentang hukum dasar dan tugas serta wewenang dari ketiga lembaga tersebut. Untuk hukum dasar yang mengatur ketiga lembaga tersebut, saya serahkan kepada Sinta. Baik, terima kasih atas waktunya, Asti. Jadi, dasar hukum yang membentuk atau mengatur Mahkamah Agung adalah pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk tugasnya, saya serahkan kembali ke Kak Asti. Jadi untuk tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung itu terdiri dari yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi, ialah pengajuan perkara kepada Mahkamah Agung. Keputusan pada tingkat kasasi merupakan keputusan tertinggi dalam proses peradilan.
Baik, itu saja untuk presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau ada kata-kata yang salah. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, tepuk tangan ya untuk kelompok 3 ya. Ada yang ingin menanggapi dari kelompok 3? Pak, saya ingin bertanya mengenai lembaga yudikatif. Silakan Mira. Saya ingin bertanya, untuk lembaga eksekutif dan juga lembaga legislatif dipilih oleh rakyat, tetapi kenapa lembaga yudikatif tidak dipilih langsung oleh rakyat? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya simpel, ya kenapa lembaga yudikatif itu tidak dipilih oleh rakyat ya? Bagaimana kelompok 3? Ada yang ingin menanggapi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Ya, Sinta, ya dari Mira ya. Alasan mengapa hanya lembaga yudikatif saja yang tidak dipilih oleh rakyat dan hanya lembaga yudikatif saja, dan hanya lembaga eksekutif dan legislatif saja yang dipilih oleh rakyat, itu dikarenakan lembaga yudikatif sebagai lembaga yang berada di bawah kehakiman. Yang kedua, karena di bidang kehakiman adalah lembaga yang dimana bersifat independen, seharusnya tidak ada campur tangan oleh siapapun untuk mengatur di dalamnya. Terima kasih. Ya, jawaban yang luar biasa sekali ya. Jadi sudah jelas sekali tadi dari Sinta ya, apa alasan kenapa yudikatif itu tidak dipilih oleh rakyat ya. Khusus ada yang memilihnya, menentukan. Karena lembaga ya yudikatif ini tidak bisa sembarangan dipilih. Tidak boleh ada intervensi. Mereka harus diseleksi dengan ketat. Ya, dengan adanya cara-cara dan aturan-aturan tersendiri sehingga akhirnya siapapun yang memimpin lembaga yudikatif itu memiliki kredibilitas, ya, memiliki kemampuan, kompetensi di bidangnya. Ya, luar biasa, tepuk tangan untuk semua kelompok ya. Good job sekali. Itu ya tadi materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, 2, dan 3 mengenai lembaga-lembaga negara, ya, di mana masing-masing lembaga negara itu sendiri memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Nah, jadi bisa dipahami ya, materi lembaga negara itu ada 8 lembaga negara yang dibagi sedemikian rupa untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Ada yang buat aturan, ya, ada yang menjalankan aturan, dan ada yang mengawasi aturan itu. Ya, sebelum kita lanjut, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, Bapak rasa kalian? Oke. Terima kasih. Bapak rasa materi ini sudah bisa kalian pahami dengan baik ya. Untuk menguji pemahaman kalian ya. Sekarang kita menguji ya, pemahaman kalian setelah mendapatkan materi ini. Ini adalah post test evaluasi untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang sudah kalian bahas hari ini, sudah kita pelajari bersama-sama hari ini. Silakan Bapak berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan ya. Soalnya tidak jauh beda dengan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Oke, itu Google Form-nya silakan dikerjakan ya. 5 menit selesai dikumpulkan. Oke, waktu sudah habis ya, 5 menit sudah berlalu, tidak terasa ya. Pasti kalian sudah gampang banget ya untuk mengerjakan evaluasi tadi. Ya, sekali lagi Bapak sampaikan untuk refleksi tadi, ya, semua kelompok sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Setelah Bapak cermati, ya Bapak berkeliling masing-masing kelompok, semua sudah membagi tugas dengan baik, berdiskusi dengan baik, ya juga Bapak sudah memberikan penilaian secara individu maupun kelompok, ya, baik itu secara sikap kalian, kerjasama kalian, dan semuanya itu sudah luar biasa sekali ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semua ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, ya kita akan pada minggu depan kita akan membahas mengenai warga negara dan penduduk Indonesia. Jadi siapa warga negara itu, siapa yang disebut penduduk, sama apa enggak? Jadi itu materi kita selanjutnya. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.
Ya, selamat siang, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye.